Selamat datang di channel ini, gua Keriting. Di sini gua bakal menyampaikan info, sejarah, bahkan filosofi seputar makanan. Buat yang belum tahu soal itu atau ingin tahu, silahkan stay tune. Oke, kali ini gue bakal ngebahas soal makanan yang dulunya itu dianggap sebagai sesuatu yang diagung-agungkan oleh nenek moyang kita. Bahkan dianggap memiliki kekuatan gaib. Makanan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah bahan pangan pokok seperti padi, beras, gandum, dulunya diagung-agungkan oleh nenek moyang kita. Beberapa bahan makanan bahkan sempat dianggap memiliki kekuatan gaib yang diberikan langsung oleh para dewa dari kayak bawang putih misalnya. Diyakini dapat mengusir roh jahat dari rumah dan dalam tubuh manusia. Sementara daun bidara dan kurma ajwa hingga saat ini diyakini mampu menangkal serangan sihir. Berikut bakalan gue tampilkan beberapa bahan makanan yang sekarang sudah awam kita temui di mana-mana, tapi di masa lalu dianggap sebagai suatu keajaiban dari para dewa. Yang pertama, bawang putih. Saat banyak orang menghindari pangan yang mengandung bawang putih karena takut berbau mulut, orang-orang Rumania malah mengkultuskan tanaman tersebut. Dianggap tak tergantikan sebagai bumbu stik, bawang putih telah menjadi tanaman yang tersebar di seluruh Rumania. Di desa Kapalau, di provinsi Botosani, tumbuhan aromatik ini ditanam lebih dari 40% warga lokal. Kepercayaan kuno di Rumania meyakini bahwa bawang putih sebagai tanaman ajaib. Bahkan pada perayaan festival Santo Andreas, bawang putih digantungkan di rumah. Sarinya dioleskan ke jendela maupun pintu. Tujuannya adalah untuk mengusir moroi dan strigoi, roh jahat yang menjadi inspirasi vampir versi Bram Stoker. Buat yang nggak tahu siapa Bram Stoker adalah penulis novel Dracula. Jadi dia adalah orang yang membuat karakter Dracula, dibilang seperti itu. Di masa lalu, tanduk hewan ternak pun juga diusap menggunakan bawang putih agar tidak dimangsa oleh strigoi atau Dracula tadi. Tak sampai di situ, di Rumania bawang putih bahkan dianggap lebih manjur daripada antibiotik. Alasannya, ketika dicincang, bawang putih mengeluarkan senyawa bernama alicin yang serupa dengan penisilin. Kudapan yang berbahan bongol bawang putih panggang yang diblender dengan wortel, bawang bombay, kentang, ubi jalar, dan seledri dibuat sebagai obat influenza atau flu. Warisan tradisi mengolesi bawang putih ke roti panggang ternyata bukan semata untuk menghasilkan rasa tertentu, tapi juga demi kesehatan. Bawang putih merupakan komoditas yang tak bisa dilepaskan dari bangsa Rumania. Warga sana benar-benar menganggapnya penting, sehingga bawang putih bisa ditemui hampir di dalam seluruh aspek kehidupan warga. Semua transisi penting dalam kehidupan, kelahiran, perkawinan, dan kematian disertai dengan seperangkat ritual yang dilestarikan bahkan orang-orang berpendidikan tinggi. Bawang putih adalah unsur penting di balik. Jadi bawang putih itu bisa dibilang sangat sakral tuh buat bangsa Rumania. Oke, kita lanjut ke yang kedua, kakao atau buah coklat nih. Siapa yang nggak tahu buah coklat? Saat perayaan Valentine, coklat menjadi makanan wajib yang diberikan kepada orang terkasih. Coklat juga dapat menjadi simbol terima kasih, hadiah, dan kebahagiaan. Seiring perkembangannya zaman, coklat memiliki warna bentuk yang beragam, mulai dari putih, hitam, bahkan ada yang berwarna-warni. Ada banyak cara menikmati rasa manisnya coklat. Selain itu, coklat juga memiliki sejuta manfaat kesehatan yang luar biasa, yang telah dipelajari oleh para peneliti, dan itu terbukti benar. Theobroma kakao atau lebih kita kenal sebagai tanaman coklat dipuja oleh bangsa Maya sebagai makanan penuh keajaiban. Menurut mitologi, tumbuhan yang nama latinnya berarti makanan para dewa ini merupakan pemberian dari ular plumet kepada bangsa Maya. Sementara bangsa Aztec meyakini tanaman tersebut disebut kakahuto atau air pahit. Ini sebagai anugerah dari Quetzalcoatl. Buat yang nggak tahu, Quetzalcoatl itu termasuk dari salah satu dewa orangnya bangsa Aztec tuh. Bentuknya kayak ular berbulu. Mungkin ada tuh di film-film. Kakao juga kerap menjadi persembahan bersama tumbal hewan atau bahkan manusia dalam upacara-upacara keramatnya bangsa Aztec dan bangsa Maya. Bangsa Maya dan Aztec
Mengkonsumsi sebagai obat ajaib penambah kekuatan dan kejantanan bagi para prajurit. Namun, makanan ini terlarang untuk wanita dan anak-anak karena dianggap bisa meracuni mereka. Oke, yang ketiga, biji popi. Saat ini biji popi lebih banyak digunakan untuk topping, kue, atau campuran roti tuh, buat adonannya. Kerap digunakan untuk bahan pembuatan opium pula. Walaupun begitu, sebenarnya penggunaan biji popi ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu nih. Di zaman Yunani kuno, popi dianggap sebagai perwujudan dari Hipnos, sang dewa tidur. Hipnos diyakini sebagai pembawa mimpi dan memiliki kemampuan untuk menenangkan trauma emosional. Karena itulah biji popi dianggap sebagai bahan makanan ajaib yang berkhasiat untuk kesehatan mental pada saat itu. Pada abad pertengahan, kue dan biji popi digunakan oleh wanita muda untuk menentukan arah datangnya cinta sejati mereka nih. Roti manis dengan biji popi dimakan pada malam tahun baru juga dipercaya memberikan kesejahteraan. Jadi bisa dibilang biji popi itu narkosnya zaman Yunani kuno lah. Nah ini nih. Yang keempat, buah tin. Buah tin atau ara disebut juga di dalam Al-Quran maupun Alkitab. Khasiatnya sudah diakui dan dianggap sebagai salah satu makanan yang dengan nilai spiritualnya yang tinggi. Buah tin sangat istimewa, karenanya dijuluki dengan buah surga. Bukan tanpa alasan, buah ini disebut jelas dalam kitab suci Al-Quran, juga dalam hadis Nabi. Dari sisi ilmiah pun, buah ini terbukti memiliki manfaat dan khasiat bagi kesehatan tubuh, seperti yang pertama, bagus untuk tidur. Yang kedua, pencegah kanker dan masalah pencernaan lainnya. Yang ketiga, banyak kandungan gizi dan vitamin yang bermanfaat. Dan yang keempat, sebagai ramuan obat seksualitas. Para wanita Kikuyu di Afrika menyiram tubuh mereka dengan getah dari pohon ara untuk meningkatkan kesuburan. Di Bolivia, pohon ara dipercaya sebagai tempat tinggal roh jahat. Sementara warga Papua Nugini takut roh jahat akan terlepas dan menyerang manusia jika buah itu dibelah. Jadi buah tin ini ada sisi spiritual secara positif, ada sisi spiritual secara negatif. Dari beda-beda kalangan ya, atau beda-beda kepercayaan nih. Terus yang kelima, jagung. Jagung adalah makanan pokok bagi suku Aztec. Jagung dimakan dalam berbagai masakan, kadang dibuat menjadi tortilla. Kadang dijadikan atoli. Ada yang tahu atoli? Atoli adalah bubur tebal gitu. Kadang dimasak dengan daging atau cabai. Pokoknya, makanan akan terasa kurang jika dimakan tanpa jagung. Jadi jagung bagi suku Aztec itu kayak nasi lah bagi orang Indonesia. Selain digemari, jagung juga sangat dihormati. Sebelum memasukkan jagung ke dalam panci masak, perempuan di suku Aztec akan meniup jagung tersebut terlebih dahulu. Lalu, jika ada butiran jagung yang terjatuh, mereka akan segera mengambil. Jika mendengar jagung, kita pasti membayangkan sebatang tanaman yang penuh biji berwarna kuning, orenan. Jagung ditanam oleh suku Aztec punya beragam warna. Ada yang berwarna kuning, merah, putih, bahkan warna biru pun ada. Keren ya? Bagi bangsa Aztec, jagung tak sekedar bahan makanan. Mereka percaya siklus pertumbuhan dan panen tanaman ini selaras dengan siklus kehidupan manusia. Kebudayaan Aztec bahkan memiliki 3 orang dewi yang masing-masing mewakili siklus kehidupan jagung. Jadi mereka punya dewi sendiri buat jagung tuh. Xilonen, dewi yang melambangkan siklus panen pertama, dipuja dengan upacara yang keramat. Dalam perayaan itu biasanya dipilih seorang budak untuk didandanin seperti Xilonen tuh. Setelah itu si budak dikorbankan sebagai tumbal kepada alam. Lumayan kejam juga ya. Oke, yang keenam, apel. Kepercayaan bahwa apel adalah obat untuk segala penyakit sudah berlangsung selama berabad-abad. Penggunaan buah ini bahkan bisa ditemukan di berbagai kebudayaan kuno. Apel merupakan simbol penting bagi cerita rakyat dan mitologi. Menurut cerita rakyat Irlandia, para kesatria menyantap apel untuk kesehatan dan menjaga vitalitas mereka. Sementara kebudayaan Cina mengenal kebiasaan memberikan buah apel sebagai simbol perdamaian. Apel juga melambangkan cinta. Orang-orang di negara Balkan gimana ya? Punya tradisi unik terkait apel. Jika seorang pria memberikan apel kepada wanita yang disukainya, secara otomatis mereka sudah dianggap bertunangan. Tuh yang jomblo tuh.
tebalkan sono biar gampang. Yang ketujuh, bawang merah. Bawang merah merupakan objek pemujaan bagi bangsa Mesir kuno. Umbi yang satu ini terlukis di dinding-dinding piramida dan altar pemujaan para dewa. Bawang merah dianggap sebagai simbol kehidupan abadi, karena itulah biasanya dimasukkan ke dalam sarkofagus atau diselipkan di bagian tubuh mumi. Menurut ahli sejarah, bawang merah dipercaya bisa mengembalikan nafas kehidupan ke dalam orang yang sudah mati. Wah, hidotensi ini. Sementara yang lainnya menduga sifat antiseptik bawang merah membuat orang Mesir menganggap tumbuhan tersebut ajaib dan bahkan berguna untuk kehidupan di alam baka. Jadi semacam bekal lah buat alam baka, buat nemuin Anubis kali ya. Yang ke-8, mentimun. Kepercayaan terhadap unsur magis di dalam mentimun dimiliki oleh orang-orang Romawi. Menurut Gaius Plinius Secundus, sayuran ini digunakan untuk meningkatkan kesuburan secara gaib. Para wanita meletakkan mentimun di pinggang mereka, sementara calon ibu membawa mentimun kemana-mana sampai jabang bayi berhasil dilahirkan. Pantesan bentuk itu kayak mentimun ya. Di dalam kebudayaan Romawi kuno, mentimun juga digunakan untuk menakut-nakutin tikus, menyembuhkan gangguan penglihatan, dan menenangkan kulit yang digigit kalajengking. Jadi semacam anti racun gitulah buat mereka. Oke, next. Yang ke-8, lokio. Ntar gue masukin nih fotonya lokio. Jadi lokio itu semacam daun bawang tapi beda jenisnya tuh. Karena ntar deh biar lihat sendiri lah. Lokio atau daun bawang yang di barat lebih dikenal dengan nama chives merupakan sayuran yang banyak ditemui di Asia serta beberapa area di Eropa dan Amerika Utara. Di masa lalu, orang Eropa menganggap sayuran ini memiliki unsur magis. Dalam salah satu versi, disebutkan kalau lokio pertama kali hadir di Eropa ketika Marco Polo membawanya dari Tiongkok. Sejak itulah orang-orang di Inggris memelihara kebiasaan menggantung lokio di atas pintu untuk menangkal roh jahat. Jadi semacam bawang putih untuk orang-orang Rumania yang di pertama tadi lah ya. Dalam cerita lainnya, lokio dikatakan sudah dikenal di Eropa sejak zaman Romawi. Orang-orang Romawi biasanya menyantap lokio ketika meyakini rasanya yang tajam bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Para penunggang kuda, kuli, pegulat mengkonsumsi secara teratur. Umbi ini juga mereka gunakan untuk mengobati sakit tenggorokan dan kulit yang terbakar sinar matahari. Yang ke-10, artichok. Artichok adalah jenis tanaman yang masuk dalam kelompok pistel dan memiliki nutrisi yang tinggi. Ada yang belum tahu atau ada yang udah tahu nih soal artichok? Tanaman apaan? Jujur gue belum tahu sih. Tanaman dengan nama ilmiah Cynara cardicunus parvolimus ini berasal dari kawasan Mediterania dan sering dikonsumsi sebagai sayuran. Tak sampai di situ, karena kondisinya yang tergantung di dalamnya, artichok juga dilaporkan memiliki khasiat kesehatan. Dahulu kala, artichok dianggap memiliki kekuatan menyembuhkan, terutama oleh orang-orang Yunani kuno. Berarti dari Yunani nih. Dalam mitologi disebutkan artichok sesungguhnya adalah Cynara, manusia yang sempat memikat hati Zeus. Zeus menjadikan wanita cantik ini sebagai dewi untuk berada di sisinya. Namun, ia marah besar ketika Cynara mengunjungi ibunya di bumi. Kemudian melempar gadis itu dari Olympus dan mengubahnya menjadi artichok. Zeus. Pada masa-masa awal peradaban Romawi, artichok dipercaya bisa menyembuhkan kebotakan dan membantu pasangan yang menginginkan anak laki-laki. Artichok juga diyakini bisa meningkatkan gairah seksual. Karena itulah pada satu titik kaum perempuan di Prancis dilarang mengkonsumsi artichok agar tidak menjadi wanita yang liar. Nah, gimana tuh soal pembahasan tadi? Baru tahu kan? Sama sih, gue juga baru tahu. Mungkin udah ada dari kalian yang udah tahu tapi tetap nonton. Wah, gue terima kasih banyak tuh sama kalian yang kayak gitu. Gue rasa cukup sekian dari gue. Kalau misalkan ada salah kata atau kurang penyampaiannya, kalian bisa tambah-tambahkan atau mungkin diskusi di kolom komentar soal pembahasan kita hari ini. Buat kalian yang suka sama konten-konten hal-hal seperti ini, kalian bisa like atau subscribe supaya nggak ketinggalan nanti konten video berikutnya nih. Oke, gua Keriting. Sekian dari gua. See you on next video. Sampai jumpa.